Sejumlah lembaga survei merilis tren elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, memimpin sebesar 43,7%. Sedangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menempati posisi kedua dengan 26,1% dan berselisih cukup besar dengan pasangan calon nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 19,4%. Namun CSIS mencatat jumlah pemilih yang belum memutuskan cukup besar, lebih dari 10%. Sehingga peluang pemilu presiden berlangsung 1 putaran atau 2 putaran masih terbuka lebar. Sementara dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia, pasangan Prabowo Subianto Gibran meraih angka 46,7%. Pasangan ini makin meninggalkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 24,5%. Berselisih tipis dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mencatat elektabilitas sebesar 21%. Survei Lingkaran Survei Indonesia DNI-JA, elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 43,3%. Sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 25,3% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 22,9%. Bercermin dari hasil survei sejumlah lembaga, tergambar pasangan nomor urut 2 memiliki elektabilitas tertinggi. Sementara jika pemilu 2 putaran, siapakah nanti yang akan unggul? Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin atau paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Tim TV One sebenarnya angkanya untuk posisi kedua dan ketiga ini beda-beda tipis ya, Via. Jadi yang di nomor 2 dan nomor 3 berebut sekitar 6%-7% untuk masuk putaran kedua. Yang di posisi nomor 1 berebut angka 6-7% untuk 1 putaran. Karena rilis dari beberapa lembaga survei ini kurang lebih hasilnya sama. Ya. Oke. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah kehadiran narasumber, sudah ada Mas Kennedy Muslim, peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Kennedy. Mas Arief. Sehat Mas? Sehat. Terima kasih loh Mas, ini masih detik-detik jelang pergantian tahun masih menyempatkan hadir di studio TV One. Harus standby. Politik nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Oke, kita juga sudah bergabung via Zoom bersama Mas Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mas Arya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, terima kasih juga ya. Di tengah hiruk pikuk menjelang tahun baru masih mau membahas data-data nih. Selain itu juga nanti kita akan bergabung bersama Mas Aji Alfarabi, peneliti senior LSI DNI-JA yang nantinya akan bergabung bersama kita. Masih proses ya. Oke, kita mau ke Mas Kennedy dulu. Hasil terakhir dari survei Anda saat ini melihatnya apakah memang ada kenaikan yang cukup signifikan di salah satu paslon dan nantinya 1,5 bulan ke depan akan seperti apa? Apa kurang lebih sama? Ya, survei terakhir kami kan diadakan dengan metode survei telepon ya. Itu dilakukan pasca debat Cawapres gitu. Jadi debat Cawapres pada tanggal 22 Desember, kita lakukan survei pada tanggal 23 dan 24 Desember. Jadi 2 hari itu kita lakukan pengumpulan data by phone. Memang kita temukan efek debat itu sangat terbatas gitu maksudnya, karena pergerakan elektabilitas itu tidak lebih dari 1-2% gitu bagi untuk masing-masing kandidat gitu loh. Baik itu untuk Pak Prabowo dibandingkan dengan data survei telepon sebelumnya yang di awal bulan Desember, itu hanya ada rentang pergerakan sekitar 1,1% gitu. Begitu pula dengan paslon nomor 1, Pak Anies Baswedan itu malah cenderung sedikit turun sekitar 1,1% juga ke sekitar 21-an%, dan Pak Ganjar cukup stagnan di 24% gitu loh. Jadi paslon nomor 1 dan 3 ini masih di rentang margin of error ya, meskipun pasca debat gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, debat ini memang secara kuantitas elektabilitas itu tidak signifikan, karena kan hanya pergerakan sekitar 1-3 maksimal 5 mungkin feeling bisa saya. Bisa mencapai 5 Mas? Mungkin ya, karena kan masih ada kalau kita
kita melakukan survei itu ada juga kita tanyakan seberapa mantap dengan pilihan sekarang gitu. Jadi masih ada sekitar 15-20% di masing-masing paslon itu yang masih belum mantap gitu pilihannya gitu. Preferensi pilihannya masih bisa berubah. Tapi gitu. hanya cenderung ke salah satu paslon gitu ya, tapi belum firm. Iya, enggak, di 3 paslon ini rentangnya sekitar 15-20% apa yang kita sebut sebagai weak voter tersebut yang masih bisa merubah pilihannya. Mungkin efek debat hanya akan punya efek di kalangan pemilih ini gitu loh. Tapi untuk pemilih strong voter itu debat sangat kecil gitu. Yang ada malah sentimen partisanship ya. Kalau orang yang sudah punya pilihan yang kuat terhadap paslon pilihannya itu, debat hanya akan memperteguh iman mereka gitu loh. Tapi ini sebenarnya kalau untuk masing-masing paslon sendiri, kenaikannya paling signifikan di mana? Yang kita temukan di data kami memang ke paslon nomor urut 2 ya, terutama setelah debat cawapres gitu, di mana Gibran Rakabuming kan unggul dalam debat tersebut gitu loh. Meskipun di debat capres itu justru Pak Anies yang dipersepsikan unggul dalam debat tersebut, baik itu di indikator terlihat itu. Jadi kalau di net kan di antara efek pasca debat capres dan debat cawapres memang rentang pergerakan dinamika itu tidak signifikan, tapi tidak bisa hitam putih ya kita lihat. Tidak signifikan tapi konsekuensial gitu bahasa yang akan saya gunakan. Kenapa konsekuensial? Karena efek debat yang rentangnya sangat kecil tersebut bisa menentukan apakah Pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran bagi paslon nomor urut 2. Bagi paslon nomor urut 2 dan 3, 1 dan 3 maksud saya, Pak Anies dan Pak Ganjar itu bisa menentukan posisi siapa yang akan melaju masuk ke putaran kedua. Gitu. Oke, itu sudah ada spill sedikit dari indikator. Saya juga ingin juga mengulas yang sama juga dengan Mas Arya Fernandes. Mas Arya, hal yang sama Mas, pertanyaan kami Mas. Akankah ini bermuara ke 1 putaran saja atau 2 putaran, dan siapa yang berlanjut ke putaran kedua ini Mas Arya? Baik, Mas, yang pertama saya ingin jawab dulu, apakah Pilpres kita akan 1 atau 2 putaran? Menurut saya kedua kemungkinannya masih cukup terbuka. Ya. Apakah Pilpres akan berlangsung dalam 1 atau 2 putaran? Kenapa terbuka? Yang pertama itu belum ada capres yang menyentuh angka 50%, meskipun misalnya Pak Prabowo sudah di angka 43%-an ya. Tetapi kita akan tunggu apakah kecenderungan itu akan bisa bertahan di angka 40-45 dalam beberapa minggu ke depan, atau apakah dia akan stagnan atau melorot. Ya. Yang kedua, itu juga terjadi karena mulai ada pergerakan dari pasangan 01 dan 03, terutama untuk mengejar angka. Ya. Nah, faktor yang ketiga saya kira kenapa masih terbuka juga kemungkinan 1 atau 2 putaran, karena kita masih menyisakan debat, 3 putaran debat. Dan saya percaya debat ini akan jadi satu tren baru dalam politik Indonesia. Dia gejala baru, ya, dan dia menjadi sumber referensi baru bagi pemilih. Nah, ini saya kira tren yang menarik bagi kita lihat, dan bagaimana dia akan punya efek pada putusan akhir pemilih. Memang efeknya mungkin kecil, tapi kecil pun efeknya, 5-7% atau 8% pun efeknya, dia akan punya kontribusi untuk menentukan apakah Pilpres kita itu bisa bertahan atau bisa berlangsung 1 atau 2 putaran. Misalnya saat kita lakukan pertanyaan misalnya, kenapa orang berubah? Apa yang membuat orang berubah pilihannya? 12,5% masih menunggu putaran debat. Dan dari sisi waktu, itu ada 5,8% yang masih juga menunggu debat. Jadi debat saya kira akan punya posisi strategis di pemilih kita. Dan itu akan menentukan saya kira juga politik kita ke depan. Oke, Mas Arya, baik, begitu. Nanti saya mau ke Mas Aji, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Nanti Mas Aji mungkin bisa menjawab, apakah juga masih ada kemungkinan migrasi pemilih dari masing-masing paslon, dan juga apakah Mas Aji melihatnya ini 1 putaran atau memang akan berlangsung 2 putaran. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.